Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembuatan pupuk padat dan cairan dari sampah organik. Nah, di sini sebelum kita melangkah penjelasan tentang materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan tentang anggota-anggota kelompok saya. Ketua atas nama arti saya sendiri, anggota Fitrianingsi Nelvin Salmiati Lisna Dewi. Nah, yang bertindak sebagai moderator saya sendiri sekaligus pemateri. Baiklah, kita melangkah ke materi. Yang pertama, tujuan umum. 1. Mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan pupuk padat dan pupuk cair dari sampah organik. 2. Tujuan khusus. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pupuk padat dan pupuk cair. 2. Mahasiswa bisa memahami langkah-langkah pembuatan pupuk cair. 3. Mahasiswa bisa memahami langkah-langkah pembuatan pupuk padat. 4. Mahasiswa mampu mempraktikkan pembuatan pupuk padat dan pupuk cair dari sampah organik. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik. Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagian dari sejarah pertanian. Pupuk organik atau pupuk kompos merupakan pupuk yang terbuat dari kotoran hewan ataupun tumbuhan. Bila kita identifikasikan berdasarkan jenisnya, pupuk organik dibedakan menjadi 2 macam, yakni pupuk organik cair dan juga pupuk organik padat. Jika kita bandingkan dengan menggunakan pupuk yang berbahan baku kimia, pupuk organik agaknya lebih disarankan untuk dipakai karena selain mempunyai harga yang relatif lebih murah, pupuk organik juga memiliki banyak keunggulan sendiri. Maka jangan heran bila banyak orang berpindah memakai pupuk organik. Manfaat dan keunggulan pupuk anorganik dapat mencegah degradasi lahan, mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, meningkatkan kandungan unsur zat hara tanaman yang dibutuhkan, merangsang pertumbuhan dari akar tanaman, batang tanaman, dan daun, meningkatkan produktivitas dari tanaman dan kualitas tanah. Pupuk kandang bermanfaat untuk menyediakan unsur hara makro dan mikro dan mempunyai daya ikat ion yang tinggi sehingga akan mengaktifkan bahan-bahan anorganik di dalam tanah, termasuk pupuk anorganik. Pupuk kandang bisa memperbaiki struktur tanah sehingga membutuhkan tanaman bisa optimal, sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Kegunaan pupuk organik: 1. Memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat agregat zat hara tanah berpasir. 3. Meningkatkan daya tahan dan daya serap air. 4. Memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah. 5. Menambah dan mengaktifkan unsur hara. Pengertian pupuk cair. Pupuk cair adalah ekstrak dari pembusukan sampah organik, di mana dengan mengekstrak sampah organik tersebut kita bisa mengambil seluruh sampah organik tersebut. Selain nutrisi, kita juga sekaligus menyerap mikroorganisme, bakteri, fungsi, protozoa, dan nematoda. Pada dasarnya, limbah dari bahan organik bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Limbah cair banyak mengandung unsur hara NPK. Penggunaan pupuk cair dapat membantu memperbaiki struktur dan kualitas tanah. Tahapan pembuatan alat: pasang plat plastik sesuai dengan ukuran yang sudah dilubangkan ke dalam ember gentong dan drum.
mensuplai tanaman, memperbaiki sifat-sifat kimia dan biologi tanah. Langkah-langkah pembuatan pupuk padat: 1. Penyiapan bahan, penyiapan alat, penyusunan bahan baku, mencampur kompos, mengukur temperatur, membalik kompos. Membalik kompos ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membalik campuran yang menyimpan tumpukan di atas dan ke bawah. Yang kedua, membalik, mencampur dan menyimpan tumpukan tengah keluar kiri kanan. Ketiga, membalik, mencampur dan menyimpan tumpukan samping kiri kanan ke tengah. Keempat, membalik, mencampur dan menyusun tumpukan tengah ke atas. 7. Pengayakan. Jenis-jenis pupuk cair dan pupuk padat. Yang pertama, POC NASA pupuk cair. POC merupakan singkatan dari pupuk organik, yang berarti bahwa pupuk merek NASA ini adalah berbentuk cair. Kedua, biosmear decomposer pupuk hayati. Pupuk biosmear cair terbuat dari bahan baku kulit kopi, jerami padi, dan kotoran sapi yang menghasilkan kandungan nutrisi yang baik untuk tanaman. Mengandung juga beberapa mikroba baik seperti Azobacter, Bacillus, dan lain-lain. 3. Fedagro pupuk padat pemacu pembuangan dan pembuahan. Pupuk ini merupakan pupuk padat yang berbentuk butiran yang lebih ditunjuk dan memiliki fungsi untuk membuang dan membuahan. Cocok digunakan untuk petani rumah yang menggunakan pot atau polyban dengan dosis aturan pemakaian mulai 1 sendok teh untuk pot kecil yang diberikan setiap 3-4 minggu sekali. Keempat, khusus tanaman buah. Pupuk ini masih diproduksi oleh NASA yang dikhususkan untuk tanaman buah yang apabila diaplikasikan dapat mengurangi penggunaan pupuk NPK hingga lebih dari 75 sampai 5. Pupuk kalsium organik cangkang telur. Pupuk kalsium cangkang telur. Cangkang telur mengandung banyak unsur hara makro kalsium yang sangat diperlukan oleh tanaman. Selain sebagai salah satu penunjang menghasilkan kualitas yang baik, pupuk kalsium dapat merangsang titik tumbuh pucuk daun baru dan juga memperkuat ketahanan terhadap serang hama. 6. Pupuk cair cucian beras. Pupuk cair ini juga sering dinamakan sebagai POC, air lebih cucian beras, karena bahan yang digunakan untuk pembuatannya memang berasal dari air cucian beras yang merupakan limbah rumah tangga yang hampir setiap ada di Indonesia. Oke, foto-foto saya lagi melalui. Tidak. Aku kirim di mana itu?